Kita ambil contoh, salatnya orang Syiah, di depan kepalanya ada batu, tidak pernah disampaikan oleh para ulama manapun, dalam mazhab manapun tidak ada. Itu bisa kita katakan sesat. Sesat. Kalau Bapak Ibu tidak mau katakan sesat, saya yang katakan sesat. Itu ilmu ada, ilmunya siapa? Ilmunya Syiah. Kenapa mereka taruh batu itu? Batu Karbala, menghormati tanah Karbala. Siapa yang di sana? Husain yang terbunuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain Nabi kata talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan malam hari ini Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua, Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, insyaallah husnul khatimah dan istiqamah sampai akhir. Amin. Yang kita takutkan tuh semakin istiqomah semakin maju gitu kan. Maju softnya gitu. Jadi ada kemajuan yang pesat gitu. Ini sudah Ramadan yang hari ini yang ke-7. Malam ke-8 kan begitu. Besok 8, malam ke-9. Sudah 1 pekan. Tidak terasa sudah 1 pekan kita berpuasa. Dari Sabtu kemarin sampai sekarang. Cepat, alhamdulillah. Salah satu tanda hari kiamat itu memang begitu dia. Kata Nabi dalam hadisnya itu salah satu di antara datangnya hari kiamat atau tanda akhir zaman itu, kata Nabi, cepatnya berjalannya waktu. Jadi tak terasa, tiba-tiba ada 7 hari aja. Ini kalau tidak difikirkan bisa sampai selesai, ini dah selesai. Kalau tidak difikirkan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu kesalahan dalam bulan suci Ramadan yang kemarin sudah kita sampaikan. Ada yang masih ingat yang kemarin Bapak Ibu? Ini masalah nih. Hah? Baru 2 yang pertama Bang. Yang pertama Bapak Ibu? Hah? Yang tak sholat, oke. Yang kedua? Makanan, oke. Yang kedua. Cuma 2 itu, ada satu lagi? Tidak ada ya? 2 ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk yang ketiga. Karena dia banyak poinnya, takutnya tidak sampai. Nanti kita sampaikan ada 1 hadis yang berbicara tentang khusus yang mubtilat atau muhbitatis shaum. Muhbitatis shaimin. Khusus hadis ini disampaikan oleh Nabi dan hadisnya sahih. 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Nanti kita sampaikan dari poin yang nanti ada di sini. Kesalahan yang ketiga. Orang berpuasa tanpa ilmu. Orang yang berpuasa tanpa ilmu. Kita rujuk kepada ayat Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini pertanyaan sekaligus pernyataan, sekaligus untuk menyampaikan kepada kita. Tidak sama beribadahnya orang berilmu dan tidak berilmu. Orang beribadah tanpa ilmu, itu ada 2 kemungkinan. 1, dia tak mengerti dengan apa yang dia lakukan. Yang kedua, menyesatkan orang. Ini orang yang tidak berilmu. Maka kata Nabi, bahkan kata para ulama itu, setiap sebelum ibadah apapun berilmulah. Salat perlu dengan ilmu. Coba kalau tidak tahu. Yang tidak tahu dengan ilmu salat, tidak usah jauh-jauh. Tidak tahu dengan ilmu salat tarawih. Berkelahi kan? Yang 8 berkelahi dengan 23. Yang 11 berkelahi 23. Yang 13 santai-santai aja dia.
Mana yang 13 kemarin? Saudi Arabia. Saudi 13, Mesir 11. Nah, sekarang Indonesia dua-duanya ada. Cuman Indonesia lebih kreatif. Ada 443, 222, 811, kemudian 23, 2222. Tapi tidak ada yang 444 tapi 23 itu tidak ada. Karena kebanyakan itu. Nah, pengen cepat. Nah, kembali kepada poin tadi. Itu butuh ilmu. Kita ambil contoh. Ada orang tidak berpuasa dan tidak sanggup dia berpuasa. Ini masuk dalam poin penting yang harus dipahami oleh ibu-ibu khususnya. Bagi ibu-ibu yang menyusui, ini penting sekali bagi suaminya untuk mengetahui ilmu fidyah, ilmu qada. Bagi ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil atau yang sedang menyusui atau nifas, wajib tahu ilmu ini. Kalau dia takut akan bayinya, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia takut dengan diri dia dengan bayinya, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia khawatir akan diri dia saja, bagaimana cara bayar fidyah? Atau bagaimana? Itu ilmu. Dalam Ramadan wajib dipelajari itu. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi, kalau Allah izinkan kita ketemu lagi, kita bahas itu. Fikih itu kita bahas. Biar semuanya jelas. Di mana letak dan bagaimana harus mengganti atau membayar fidyahnya. Karena banyak sekali pertanyaan itu yang sampai ke kami. Artinya apa? Kalau pertanyaan itu banyak sampai kepada para asatid, artinya perlu adanya penyampaian poin-poin penting daripada persoalan yang sering terjadi. Nah, kata para ulama, wajib berilmu sebelum beribadah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Poinnya kalau orang beribadah tanpa ilmu cuma dua. Satu, dia tak jelas apa yang dia lakukan. Yang kedua, dia tidak bisa jadi menyesatkan orang. Kita ambil contoh. Menurut ente, kira-kira zakat fitrah itu dibagikan kemana? Dengan gagahnya berkata, untuk 8 asnaf. Wah, misal. Atau dia bilang, untuk cuma 2 asnaf saja, fakir dan miskin. Dan ini ternyata ada ilmunya, Pak. Zakat mal dan zakat fitrah berbeda pembagiannya. Di mana yang harusnya 8 asnaf dan mana yang harus cuma 2 asnaf. Zakat malkah atau zakat? Saya katakan kalau zakat fitrah itu cukup 2 asnaf saja. Ternyata para ulama menyalahkan. Itu sesat tuh, Pak. Atau sebaliknya, zakat mal untuk 8 asnaf. Kalau tidak 8 asnaf, tidak bisa. Tidak sah. Itu sesat menyesatkan juga. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi yang boleh bersuara tentang fatwa itu siapa mereka? Ahlul fatwa. Maka para asatid yang mengambil fatwa daripada para ulama wajib menyertai siapa ulamanya atau dari mana dia ambil. Itu hukumnya wajib. Menurut Ustadz si A begini-begini. Tidak bisa. Harus siapa yang mengatakan itu? Oh, dari Ifta, oh Lajnah Daimah, Majelis Ulama Indonesia, atau fikih ini segala macam. Wajib. Kenapa? Biar tidak terjadi pembodohan. Ini pentingnya ilmu. Sehingga orang yang beribadah dengan ilmu tidak akan berkelahi. Saya ambil contoh. Kasus suami istri yang mau cerai. Hanya gara-gara kepala duluan, tangan duluan atau lutut duluan. Ketika sujud, tangan duluan atau lutut duluan. Kalau kepala duluan itu memang sesat itu. Tapi gara-gara tangan duluan sama lutut duluan pengen cerai. Apa kata istrinya? Maaf bang, kita tak sama, kita tidak satu aliran. Kalau bahasa anak gaul sekarang nih, kita tidak satu circle. Itu gak gaul sedikit. Ibu-ibu tidak tahu itu. Satu circle, tahulah, alhamdulillah. Satu circle sampai diajukan ke kantor urusan agama. Pak Kua, aku pengen cerai dengan suami aku. Kenapa, Bu? Kami tidak satu mazhab. Astagfirullahaladzim. Ini tidak jauh, Bapak Ibu. Saya cerita ini kejadiannya langsung dan nyata dan mereka datang ke rumah. Saya bilang sama mereka, lebih baik kedua-duanya cari pasangan masing-masing. Saya komporin untuk cerai betulan. Nauzubillah min dzalik. Artinya apa? Tidak tahu ilmu, Pak. Ada lagi yang parah yang tidak tahu ilmu. Ustaz, aku tadi malam sudah aku talak istriku semuanya.
Berapa kali? 3 kali lebih. Bahkan 10 kali ada saya talak, kata dia. Tapi tadi kemarin kami sudah pulang kembali, sudah rujuk lagi, kata dia. Astagfirullahaladzim. Nah, coba bayangkan, ini dampak orang beribadah tanpa ilmu. Coba. Ini kalau kita kaji begini Bapak Ibu, ini habis kita kalau tak pakai ilmu. Kita ambil contoh paling sederhana lagi. Ibu-ibu beli ikan di pasar. Ada ndak yang minta sama tukang bunuh ikan itu pakai bismillah? Oh kan, tidak kan jawabannya kan? Enggak kan? Ada yang nanya bilang, kan itu bangkai Pak Ustaz. Kalau bangkai kan tak perlu pakai bismillah. Kalau dia bangkai tak perlu pakai bismillah. Tapi memasaknya pakai bismillah, makannya wajib pakai bismillah. Wajib. Tapi kalau ikan itu hidup, membunuhnya, contoh lele. Dibeginikan Pak, tak. Ibu-ibu ini kira-kira Bapak Ibu ya, ini kira-kira etikanya ada enggak membunuh lele begitu tuh? Sekarang pertanyaannya, membunuh ini pakai bismillah nggak nih, mematikan nih? Ternyata para ulama mengatakan harus bismillah. Meskipun ada yang mengatakan tidak bismillah. Tapi yang paling kuat harus bismillah. Bahkan ada yang paling ekstrim mengatakan wajib bismillah. Minta sama tukang pukul tuh, bang tolong dibismillahkan. Itu mesti kalau Bapak Ibu minta dibismillahkan, mesti asing di telinga mereka. Karena banyak yang tidak begitu. Termasuk pemotong ayam. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Dan kalau bisa, ini bukan mengkompori. Kalau mau beli seperti ini, tolong beli di tempat yang jelas-jelas muslimnya. Sampai di sini bisa dipahami? Tapi itu diskriminasi. Tidak ada diskriminasi itu. Itu urusan agama kita. Agama kita mengajarkan hal yang wajib untuk kita turuti. Sampai di sini bisa dipahami? Apa kuncinya? Ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Samillah, wajib bismillah. Kepada segala sesuatu perbuatan apapun itu, harus bismillah. Sama persoalannya sejarah. Kenapa setiap sebelum setiap setelah sholat tarawih 2 rakaat ada Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Kemudian ada kalimat al-khalifatul awwalu amirul mu'minin sayyidina Abi Bakr Siddiq. Kok hafal Ustaz? Dulu tukang baca, Pak. Sebelum saya masuk Muhammadiyah. Setelah masuk Muhammadiyah enggak ada lagi. Tapi karena memang saya orang Muhammadiyah Bapak Ibu. Karena waktu di kampung saya murni Nahdlatul Ulama. Jadi saya sendiri yang Muhammadiyah. Jadi agak terkucilkan sedikit. Kenapa pakai ini? Ada sejarahnya Pak. Pada masa siapa? Bukan pada masa sahabat. Pada masa siapa? Bukan pada masa tabi'in. Pada masa siapa? Bukan pada masa tabi'in. Terus pada masa siapa? Pada masa para ulama. Setelah tabi'in. Kenapa kok ada? Untuk menghilangkan atau menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dalam waktu istirahat. Diambillah poin selawat. Maka dijadikanlah itu oleh orang Jawa. Ini merujuk kepada sejarah Jawa juga. Kerajaan Islam yang ada di Jawa. Untuk menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan kelalaian jamaah dalam melakukan aktivitas yang lain. Maka dilakukanlah memperbanyak sholawat. Itu alasannya pertama Pak. Tapi sebagian kalangan tidak memakai itu. Contoh Muhammadiyah. Contoh yang lain teman-teman Salafi. Kan tidak pakai itu. Kalau Muhammadiyah mah nggak pakai dia. 4 selesai duduk berdiri. 4 lagi kemudian 3 selesai. Oke, ini Muhammadiyah itu cepat. Sangat cepat sekali. Cukup banyak yang sholat di situ. Karena cepat itu tadi. Cepat pengen selesai. Nah, tapi ini penting. Jangan kita mengikuti sesuatu tapi kita tidak tahu. Kita ambil contoh. Bapak Ibu yang berpuasa, apa hukumnya mentakhirkan buka puasa? Ini poin yang selanjutnya, kesalahan selanjutnya. Apa hukumnya mentakhirkan buka puasa? Makruh. Mentakhirkan buka puasa hukumnya makruh. Sampai di sini bisa dipahami. Oh, jadi tidak mubah puasa? Tidak, makruh. Kalau ditinggalkan berpahala dilakukan, tidak ada masalah. Hampir lupa pula makna makruh tadi. Sampai di sini paham. Tapi kan orang tidak mau paham. Ketika azan dia masih di tengah jalan. Masih cari makan. Sunnahnya untuk menghadapi puasa, berbuka puasa, itu kalau bisa sebelum berbuka itu jangan di tengah jalan. Sudah di rumah. Itu ada sunnahnya di situ. Sampai di sini bisa dipahami.
Sama dengan mengawali sahur. Hukumnya juga makruh. Mengawal. Jam 3 kami sahur, bosan. Habis jam 3 kami tidur. Nggak sholat subuh jadi. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Atau bukan itu, terlalu cepat dia sahur, nanti tengah hari sudah lapar. Tapi itukah poin pentingnya? Bukan. Bukan itu poin pentingnya. Ittiba'ul ulama. Mengikuti para sahabat, mengikuti tabi'at tabi'in, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada imsak? Bapak Ibu tahu kenapa ada imsak? Ini penting sejarah nih Bapak Ibu. Tahu alasan kenapa ada imsak? Karena ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ketika azan berkumandang, sedang makan, sedang minum, tiba-tiba azan. Mazhab mana yang mengatakan harus ditelan? Mazhab mana yang mengatakan harus dikeluarkan? Ini ilmu. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak yang seperti itu? Ada. Itu ditelan apa dibuang? Sayang kali. Kata mazhab Imam, maaf, kata Imam Abu Hanifah, sayang kalau dibuang. Tafsir, telan. Tapi kalau baru azan, tapi kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah, itu masih ditelan juga, itu memang batal. Tidak sah itu puasanya. Sampai di sini bisa dipahami. Ini poin, Pak. Itu ilmu. Di mana kita dapat ilmu? Belajar, Pak. Ini yang disebut dengan fikih puasa. Maka kesalahan ini sering terjadi. Sering terjadi. Itulah alasannya kenapa muncul yang disebut dengan imsak. Berapa menit? 10 menit sebelum azan. Bukan berarti kalau sudah imsak tidak boleh makan. Masih boleh, masih. Hanya saja harus pinter berhati-hati. Takutnya makan telur masih di dalam mulut, azan berkumandang. Ketika kita buang sayang, tak dibuang, batal puasa. Madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib dibuang. Madhab Imam Ahmad ibn Hanbal wajib dibuang. Madhabnya Imam Abu Hanifah, kalau dia minuman telan. Tapi kalau dia makanan, yang makanan itu masih belum lumat, maka keluarkanlah. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi kalau makan cuma tinggal telan saja. Kalau telur yang besar dimasukkan tinggal telan begitu, tersedak, Pak. Harus minum air lagi. Dan itu lebih batal lagi. Sampai di sini bisa dipahami. Baik, itu kesalahan yang kedua. Apa kesalahan yang kedua tadi? Yang ketiga tadi, ilmu. Wajib kita berilmu sebelum beribadah. Hukumnya wajib. Karena orang beribadah dengan ilmu, berpahalanya jauh lebih daripada orang yang tidak berilmu. Sehingga Bapak Ibu, pentingnya ilmu dalam beribadah tidak akan menimbulkan perselisihan di antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita paham dengan ilmu. Kecuali yang zahir akan kesesatannya. Kita ambil contoh. Salatnya orang Syiah. Di depan kepalanya ada batu. Tidak pernah disampaikan oleh para ulama manapun, dalam mazhab manapun tidak ada. Itu bisa kita katakan sesat. Sesat. Kalau Bapak Ibu tidak mau katakan sesat, saya yang katakan sesat. Itu ilmu ada, ilmunya siapa? Ilmunya Syiah. Kenapa mereka taruh batu itu? Batu Karbala, menghormati tanah Karbala. Siapa yang di sana? Husain yang terbunuh. Mereka taruh batu di situ. Dan itu penghormatan kepada. Tapi kalau tangannya ke bawah, Pak Ustaz, bagaimana? Imam Malik, madhabnya Imam Malik, tangan ke bawah. Allahu Akbar. Kita madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Abu Hanifah, itu letaknya saja yang berbeda. Tapi madhab Imam Malik, sebagian di antara mereka tidak melipat tangan tapi taruh di bawah. Mereka tak lipat tangan. Tapi Syiah juga begitu. Sehingga ada ilmunya. Sampai di sini bisa dipahami Pak Bibi. Kembali kepada poin tadi. Yang ketiga, ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Diperkuat oleh hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan ibadah yang tidak ada pemahamannya, yang tidak jelas hukumnya, yang tidak jelas perbuatannya, dari mana datangnya tidak jelas, kita tidak tahu bagaimana keutamaannya, kepentingannya, maka kata Nabi itu tertolak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, selanjutnya. Tadi yang keempat sudah. Mentakhirkan buka, mengawalkan sahur. Itu terbalik. Yang benar, menyegerakan berbuka puasa,
Kemudian mengakhirkan sahur. Kenapa harus diakhirkan sahur? Mengambil keberkahan sahur. Yang harus saya tekankan di sini Bapak Ibu, setelah makan sahur berdoalah mustajab. Berdoalah mustajab. Setelah wahum bil ashari yastaghfirun. Jadi berdoalah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah setelah makan sahur. Ya, dan ini diakhirkan. Kalaupun ada imsak, silahkan, tidak ada masalah. Itu rambu-rambu. Alasannya adalah dikhawatirkan terjadi pada aspek yang tadi. Terjadinya perdebatan para ulama, itu menyebabkan muncul ide untuk memberikan rambu-rambu yang disebut dengan imsak. Apa artinya imsak Bapak Ibu? Menahan. Bukan berarti menahan puasa. Tapi menahan, yang dimaksud di sini, menahan dari ketika makannya terlalu banyak, tahan dulu, tengok waktu, udah mau habis atau belum. Yang kita tahan apa? Nafsu makan. Tapi uniknya ada orang makan sahur bernafsu. Itu mantap sekali. Baik, yang keempat sudah. Sekarang yang kelima. Terlalu banyak makan. Terlalu banyak. Ada dua kemungkinan. Satu tamak, satu rakus. Tamak dan rakus ini beda tipis Ustaz. Iya, beda-beda tipis. Yang ketiga, menturuti hawa nafsu. Bapak Ibu, dampak dari orang yang banyak makan, satu, ngantuk. Yang kedua, malas. Yang ketiga, penyakit lambung. Orang yang suka makan banyak, itu akan menyebabkan sakit perut, lambung bermasalah, ngantuk timbul, ibadah malas. Kata Umar bin Khattab, kalau kau lihat ada orang yang makan banyak, itu mesti ciri manusia pemalas ibadah. Sehingga kata para ulama, kalau ada orang makannya sedikit, itu ciri-ciri orang soleh, kata dia. Memang dia tak bisa makan, gimana? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tolong anak-anaknya dikontrol. Apa dampak daripadanya? Dampak daripada itu Bapak Ibu, kita malas ibadah. Yang terjadi adalah habis makan langsung tidur. Kalau sudah langsung tidur, penyakit semakin banyak. Apalagi makanannya ditambah makanan-makanan kimia. Besoknya penyakit jantung, ginjal, gagal ginjal, apalagi Bang? Yang tidak ada zaman dulu. Kanker, kantong kering, dan lain sebagainya. Banyak penyakit yang muncul nanti. Baik, ini tolong. Akhirnya Bapak Ibu kita ibadahnya tidak maksimal. Kemudian, selanjutnya Bapak Ibu, berpaling dari memahami dan bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Nih saya luruskan Bapak Ibu. Tadi ada abang nih menyinggung tentang tadarus. Ini saya luruskan dulu. Apa arti tadarus? Yang benar tadarus itu yang malam ini mau Bapak Ibu buat. Yang malam ini mau Bapak Ibu buat namanya tahsid, ini namanya tadarus. Itu yang benar. Kenapa? Apa itu maksudnya tadarus itu? Mempelajari Al-Quran. Maka kalau malam ini tahsid, itu yang makna tadarus yang sesungguhnya. Tapi kalau kami cuma baca Quran aja, itu bukan tadarus. Qiraatul Quran namanya. Qiraatul Quran. Tapi ada poin selanjutnya, ada namanya tadabbur. Jangan cuma belajar Quran saja, tapi perlu adanya bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kalau kita di bulan Ramadan, yuk bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan unsur-unsur Ramadan. Apa contohnya? Beribadahnya. Apa contohnya? Qiyamul lailnya. Apa contohnya? Selain daripada qiyamul lail, ada namanya menghidupkan siangnya. Bagaimana tahajudnya dan lain sebagainya. Bertadabburlah dengan ayat itu. Nah, salah satu cara tadabbur dengan ayat Al-Quran malam hari ini yang kita buat. Kajian-kajian seperti ini bagian daripada tadabbur ayat Al-Quran. Kalau dilaksanakan. Kalau tak dilaksanakan, belajar namanya. Kalau tidak diamalkan namanya belajar. Kalau tadabbur namanya dipahami ayat tersebut, dipraktekkan dalam kehidupan itu baru yang disebut dengan bertadabbur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemahaman yang ada di kalangan masyarakat kita, tadarus itu ya qiraatul Quran. Nah, sekarang kita luruskan. Yang benar bukan tadarus itu yang qiraatul Quran. Malam hari ini yang Bapak Ibu sebut dengan tahsin, itulah yang disebut dengan tadarrusul Quran.
Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Apa tujuan tahsin itu? Ada satu tujuan yang paling utama. Tujuan tahsinul Quran atau mempelajari ilmu Al-Quran, terkhusus ilmu tajwid dan lain sebagainya, terkhusus ilmu makharijul huruf, ada namanya ilmu lahnun. Namanya ilmu lahnun. Apa nama ilmu lahnun itu? Ilmu kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ilmu kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua. Satu, lahnul khafi. Yang kedua, lahnul jali. Satu kesalahan yang fatal, yang kedua kesalahan yang biasa. Kalau cuman salah tajwid Bapak Ibu, itu lahnul khafi. Kesalahannya masih biasa. Kalau tajwid. Tapi kalau kesalahannya pada makharijul huruf, itu fatal. Kesalahannya fatal. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini poin penting nih Bapak Ibu. Makanya saya sangat pas mendengar tahsin. Ini baru tadarus. Kenapa penting? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dulu kami waktu kecil itu diajarkan ilmu tajwid. Dari kami SD, sebelum SD itu belajar tajwid. Selesai SD masuk ke sekolah MTS, tajwid juga. Selesai MTS masuk ke Gontor, tajwid juga. Itu juga yang dipelajari. Tapi sebegitu seringnya mempelajari itu, tetap aja masih ada yang salah. Artinya apa? Kita butuh itu. Ini ilmu yang terus eksis dari dulu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, itu ilmu tetap eksis. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Apa pentingnya bertadabbur dengan ayat Al-Quran? Dengarkan ayat ini baik-baik. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubi aqfaliha. Apa kata Allah? Tidakkah kalian mau bertadabbur dengan ayat Al-Quran? Kecuali memang hati kalian sudah mati, sudah tertutup. Kita Islam baca Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak bertadabbur dengan Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka kesempatan baik malam hari ini manfaatkan sebaik mungkin. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita. Mudah-mudahan tetap istiqamah insya Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.